dhalalin ba'id. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan, kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga tilawah dan sari tilawah tadi dapat melembutkan hati kita dan memberikan kedamaian dalam tubuh. Baik, berikutnya kita simak sambutan dari Ustazah Dini Nurbaitimah. Kepada Ustazah dipersilahkan. Jazakallahu khairan kepada Bunda Salma yang sudah mempersilahkan saya memberikan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihin. Bagaimana kabarnya Ummahat pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Semoga keberkahan selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Amin. Bahagia sekali rasanya pagi ini kita bisa bertemu di majelis online pentingnya kurikulum tauhid untuk anak. Baik, tidak berlama-lama saya memperkenalkan diri. Nama saya Dini Nurbaitimah. Saya di sini selaku founder atau pendiri Rumah Quran Az-Zahra. Rumah Quran Az-Zahra berdiri sejak Oktober 2022 dan berada di Sampit, Kalimantan Tengah. Dan bulan ini tepat 2 tahun Rumah Quran Az-Zahra berdiri. Semoga 2 tahunnya Rumah Quran Az-Zahra mampu menjadi role model dalam kebaikan. Amin, Allahumma amin. Ya, ini saya mau bertanya dulu kepada Ummahat, kira-kira ini yang hadir dari mana saja? Boleh kita saling menyapa di kolom komen ya, agar tahu ini Ummahatnya hadirnya dari mana saja, dari kota mana saja. Pekanbaru, Sampit, Depok, Masya Allah, Jakarta, Bukit Tinggi, Sumbar, Masya Allah, Tangerang, Medan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Masya Allah, ada saudara kita di sini ya, saudara Kalimantan sesama Kalimantan. Oke. Masya Allah, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, semoga kelak di akhirat kita saling mencari dan memberikan syafaat. Dan Amin. ini yang bisa saya sampaikan, jazakumullah khairan untuk panitia yang sudah membantu jalannya kegiatan pagi ini dan kehadiran seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ustazah Dini Nurbaitimah atas sambutannya dan terima kasih juga sudah memfasilitasi webinar ini sehingga kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami yang saya lihat di kolom chat sini ada dari Pekanbaru ya. Selamat datang Ummu Salwa. Kalau saya dari Sampit, Kalimantan Tengah ya. Ada
Bunda Laili dari Depok, ada Umu Safiyah dari Jakarta, kemudian ada Umu Osaladika dari Bukit Tinggi Sumbar, Bunda Mutiara dari Tangerang, Bunda Salsa dari Medan, wah banyak lagi nih ya, ada Bunda Arni dari Kota Baru Kalsel, Bunda Tiara dari Kaltim, Bunda Eka dari Solo, Umu Salsa dari Sampit. Nah, ini ada salah satu yang saya kenal nih ya, ada Ibu Yani, guru TK IT Al-Islah nih dari Sampit. Ini yang tilawah tadi ya, Ukti Ami Suraya dari Sampit, Bunda Asri dari Bogor, Bunda Syahrani dari Binjai, Masya Allah ya. Kita dipersatukan dalam webinar ini ya, dari Sabang sampai Merauke, Masya Allah. Semoga walaupun kita tidak saling mengenal, tapi seperti yang disampaikan oleh Ustazah Dini tadi, nanti kita di surga saling mencari ya, bahwa kita pernah dalam satu frame, kita pernah dalam satu lingkaran kebaikan gitu ya. Kalau tidak menemukan saya, Bunda Salma, atau tidak menemukan Bunda Ustazah Dini, bisa tengok-tengok dulu kemana kira-kira kami nyangkutnya gitu ya. Baik. Kemudian saya ucapkan barakallah atas miladnya Rumah Quran dan Daycare Az-Zahra Sampit. Semoga semakin tadi memberikan warna baru ya untuk Kota Sampit, role model bagi banyak rumah Quran yang lainnya. Luar biasa sekali ya, jarang ada rumah Quran atau komunitas yang ketika di miladnya mengadakan acara sedemikian luar biasa ya. Baik, semoga ini menjadi pemberat pahala kebaikan untuk Ustazah Dini dan tentunya kita semuanya. Baik sahabat sekalian, sampailah kita pada acara yang sudah sangat kita nantikan bersama, yaitu sharing materi yang akan disampaikan oleh Dr. Zarafida. Ya. Sebelum kita memasuki acara materi ini, terlebih dahulu saya sampaikan kepada sahabat semuanya untuk bisa menyiapkan alat tulisnya ya, agar nanti tidak ada materi yang terlewatkan. Karena sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anha dan Anas bin Malik radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Dalam redaksi yang lain, jagalah ilmu dengan menulisnya. Ya, jadi biar kita tidak lupa setelah kegiatan webinar ini apa ya tadi materinya. Ya, jadi bisa dicatat-catat. Ya, baik. Bu Dokter, apakah sudah bergabung, Ustazah Dini? Sepertinya masih belum, Bunda. Ya, waktu beliau masih 2 menit lagi ya masuk di Iya. ruang Zoom ya. Baik, izin saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau ya. Dr. Zarafida ya, about me, Dr. Zarafida Zubika. Beliau berdomisili di Kota Bogor. Quotes, jadikan setiap detik dalam hidupmu bermanfaat. Masya Allah ya, betul sekali. Jadi sangat rugi kita apabila Allah memberikan umur, memberikan waktu, tapi kita menyanyiakan. Dalam hadis apa saya lupa, insya Allah kurang lebih redaksinya adalah tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba nanti di hari yaumil hisab, sebelum dia ditanya untuk apa umurmu kamu pergunakan, kemana ilmumu kamu amalkan, dan dari mana hartamu kamu dapatkan, kemana kamu belanjakan. Jadi sepakat sekali dengan quotes-nya Dr. Zarafida ya. Silakan nanti sahabat sekalian bisa bersilaturahim di sosial media beliau, Instagramnya Zarafida dan Facebooknya Zara Spasi Jafran. Interest and activity, medical doctor, parenting and marriage educator, founder Simal Indonesia, sekolah ibu dan istri milenial, penulis buku, bestseller book, Bu, jangan marah lagi ya. Dalam peluk kelelahan ibu, buku anak sayang kakak adik, saat merasa gagal menjadi ibu, dokter berkisah. Cinta, tawa, luka. Liku hidup wanita rantau,
Untukmu yang kusebut rindu, Diare Muslimah berhijab, Montessori Diploma, Fitrah Based Education Practitioner, Islamic Psychology Student, International Open University. Masya Allah, Bu Dokter ini gemar menulis sepertinya ya, sehingga beliau menerbitkan beberapa buku yang luar biasa sekali. Saya baru baca judulnya aja udah berkaca-kaca ya, ini apalagi kalau membaca isinya. Eh, Sahabat semuanya jika ingin memiliki buku beliau, mungkin bisa, saya tidak paham ini bagaimana prosedur memilikinya, mungkin nanti bisa chat di kolom komentar kepada Ustazah Dini bagaimana bisa memiliki buku-buku dari Bu Dokter ya. Baik, bagaimana Ustazah Dini? Alhamdulillah, Apakah Dokter Jara sudah bergabung, Bunda Sami. baik? Salam kenal Bu Dokter dan selamat datang di ruang Zoom online kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah senang sekali kita semuanya dapat berkenalan walaupun secara online dengan Bu Dokter. Semoga akan banyak ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan itu semuanya menambah kapasitas kita sebagai seorang ibu dan mungkin calon ibu ya dalam nanti membersamai tumbuh kembang anak-anak kita. Semoga bertumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Baik, karena Bu Dokter sudah bergabung dan tadi sudah saya bacakan kurikulum vitae beliau, untuk itu sepertinya sahabat semuanya sudah tidak sabar ingin mendengarkan sharing ilmu dari Bu Dokter ya. Untuk itu kepada Bu Dokter waktu sepenuhnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya sudah jelas ya? Jelas Bu Insya Allah. Dokter. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Insya Allah ya, terima kasih sudah hadir semuanya. Jazakumullah khairan yang sudah menyempatkan waktunya di akhir pekan ini gitu ya, di pagi hari. Semoga webinar kita pada pagi hari ini diberi kemudahan dan kelancaran ya oleh Allah, dan mari kita sama-sama meluruskan niat untuk mencari ridho Allah gitu ya. Dan untuk ibu-ibu di sini boleh banget nanti interaktif di kolom chat ya, boleh. Bisa nggak sih? Apa langsung Q&A aja ini ya, kolom chatnya ya? Terserah dokter aja. Di kolom chat boleh, nanti langsung juga boleh. Oh gitu, oh iya ya, baik. Oke, saya izin share screen ya. Apa sudah terlihat? Sudah Bu Dokter. Sudah, Alhamdulillah. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembahasan kita pada pagi hari ini, Masya Allah ya, relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang kurikulum tauhid ya pada anak. Nah, sebelumnya saya pengen ini nih, ngobrol sebentar ya sama ibu-ibu. Anaknya usia berapa ya, ibu-ibu di sini? Boleh ditulis di kolom chat ya. Umahat, kira-kira anaknya usia berapa? Ada yang lebih dari 6 tahun nggak? Oh, ada yang 7 tahun ya. 4 bulan, Masya Allah. Ada ya, 8 tahun, 7 tahun tadi. Tapi kebanyakan, oh ada yang 14 tahun juga. Oh, Masya Allah ya, 10 tahun. Ya, Insya Allah nanti kita akan bahas sampai kurang lebih usia
14 tahun ya kayaknya. Heeh. Ada yang masih dalam kandungan ya, semoga Allah mudahkan ya. Baik. Tapi rata-rata masih usia dini ya, antara ya di bawah 7 tahun ya kebanyakan. Baik ya. Oke, kita mulai ya, Ibu-ibu. Nah, sekarang pertanyaannya. Jadi sebelum sebelum mulai kita ini ya quiz dulu ya. Jadi, apakah mengajarkan tauhid ke anak itu harus di usia 7 tahunan atau di atas 7 tahun? Ya atau tidak? Yes or no? Apakah harus mengajarkan tauhid ke anak itu di usia 7 tahun? Tidak, tidak, tidak. No. Sejak dini. Oke. Bentar ya, kita simpan dulu jawabannya. Next lagi ya. Apakah mengajarkan tauhid ke anak harus dengan duduk diam? Tidak. Oh, kalau ini sepakat nih, sepakat ya. Tidak, 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 tidak. Kalau tadi masih ada ianya juga. Oke, tidak, tidak. Ya, alhamdulillah ya. Oke, dah. Sepakat semua ya, tidak. Tapi tadi yang pertanyaan pertama masih belum sepakat nih ya, iya atau tidak? Yuk kita bahas. Jadi, mengajarkan tauhid ke anak itu boleh dilakukan sejak dini ya, bahkan harus dilakukan sejak dini. Bahkan bisa dilakukan sejak dalam kandungan loh. Kan tadi ada yang masih mengandung ya, Masya Allah. Itu bisa diajarkan dari sejak kandungan ya, dari 0 bulan juga bisa mengajarkan anak. Karena kan tadi yang kedua udah sepakat kan nggak harus duduk diam ya. Berarti dari kecil pun bisa gitu, dari kandungan pun bisa gitu kan ya. Walaupun dia masih bergerak-bergerak dalam rahim gitu ya. Itu insya Allah udah kita mulai bisa sounding tauhid sejak telinga itu sudah mulai bertumbuh gitu ya. Itu kurang lebih di usia 4 bulanan ya. Nah, jadi kenapa gitu ya harus mengajarkan tauhid sejak dini ke anak? Karena pertama, masa kecil adalah golden age ya. Jadi periode emas itu dari usia 0 bulan, dari usia dari kandungan gitu ya sampai 2 tahun. Itu golden age ya, golden periodnya karena otak anak lebih menyerap dengan baik ya. Apa yang sudah kita tanamkan pada anak usia dini, pada anak kecil ya, sejak kecil, sejak dalam kandungan, itu akan jauh lebih diingat gitu ya sama anak dibanding belajarnya pada saat sudah besar. Jadi memang kayak penanaman karakter, penanaman adab itu memang harus sejak dini. Jadi pada saat sudah besar dia sudah mulai terbiasa ya terbiasa karena sudah tertanam dalam sanubarinya gitu dan akan susah untuk diubah gitu kan ya kalau misalnya ada gangguan dari luar, ada intervensi dari luar pada saat dia udah besar, ada pengaruh lingkungan buruk itu eh, nggak akan terpengaruh gitu si anak ini karena di dalam dirinya sudah kuat gitu ya tauhidnya. Jadi seakan bisa menjadi sebuah vaksin gitu ya bagi anak dari pengaruh lingkungan buruk karena tauhidnya sudah kuat. Nah, terus penghafal di waktu kecil itu bagai mengukir di atas batu. Jadi akan terus diingat gitu ya dan sampai besar pun dia akan tetap ingat karena memang masuknya ke dalam otak yang lagi tumbuh kembangnya lagi periode emas gitu, lagi sangat bagus ya pertumbuhan dan perkembangan otak di usia tersebut. Nah, makanya kita harus ngajarin tauhid ke anak gitu ya di usia dini gitu supaya terpatri sampai ke alam bawah sadarnya. Sama kayak kita dulu waktu kita kecil misalnya sering diajarin sesuatu gitu ya sama orang tuanya atau mungkin eh, dulu ibu aku tuh selalu ngajarin misalnya nih ya habis bangun tidur berdoa dan langsung membersihkan tempat tidur gitu. Misalnya nih ya. Akhirnya sampai besar kebiasaan itu terbawa terus gitu. Karena ya memang dari kecilnya sudah dibiasakan dan harapannya kita juga melakukan hal demikian untuk
pengajaran tauhid dan pengajaran adab. Jadi sudah benar-benar terbiasa sehingga membentuk sebuah karakter yang kuat gitu ya di dalam sanubari anak, bahkan kalau bisa di alam bawah sadarnya gitu, sehingga dia sudah terbiasa melakukan itu, dan ketika tidak melakukannya kayak ada yang kurang gitu ya di dalam dirinya. Itu yang harus kita ciptakan, apalagi di zaman yang sekarang udah di akhir zaman gitu ya, udah banyak ada kerusakan-kerusakan moral yang terjadi ya kan. Maka dari itu tauhid ini sebenarnya bisa banget menjadi pondasi gitu ya, menjadi vaksinasi untuk supaya anak kita tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif di luar sana. Nah, sebagaimana Luqman menasihati anaknya dengan tauhid sebagai pesan pertamanya ya di Al-Quran. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar," gitu. Jadi seorang Luqman yang terkenal ya di Al-Quran gitu ya, sampai namanya dijadikan sebuah surat ya. Beliau mewasiatkan kepada anaknya yang pertama kali, wasiatnya banyak ya, tapi yang pertama kali yaitu tentang tauhid. Jangan mempersekutukan Allah gitu ya. Nah, bagaimana cara mengajarkan tauhid ke anak? Yang pertama ya memang orang tuanya yang harus belajar dulu ya. Karena sejatinya memang ketika kita mendidik anak tuh sebenarnya kita mendidik diri kita sendiri ya. Kalau kita pengen ngajarin tauhid ke anak, berarti kitanya juga harus belajar tauhid terlebih dahulu gitu kan. Kitanya juga harus menanamkan eh, nilai tauhid itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena anak itu mencontoh perilaku orang tuanya. Jadi jangan hanya ngomong gitu ya, tapi juga implementasikan lewat perbuatan. Nah, ini tadi ya kan, belajar tauhid tidak harus duduk diam. Jadi bisa dilakukan melalui bermain dan aktivitas sehari-hari gitu. Dan sesuaikan dengan bahasa yang sederhana sesuai nalar dari anak gitu. Jadi harus disesuaikan dengan usia anaknya ya, supaya anak itu paham pakai bahasa anak-anak gitu. Jadi jangan pakai bahasa yang susah-susah dulu ya gitu. Nah, baru nih sekarang mungkin ibu-ibu nih di sini apa ada yang sudah menerapkannya? Apakah ada yang sudah menerapkannya? Boleh ditulis di kolom chat ya. Mungkin ada yang sudah pernah menerapkannya dan contohnya kayak gimana nih gitu. Sudah. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Terus salah satu contohnya ada yang mau nulis nggak? Kalau dapat mainan, terima kasih sama Allah yang ngasih rezeki. Betul, betul. Asli dari Allah, menyusui dengan Bismillah. Semua milik Allah, mama milik Allah, adik milik Allah. Ah, Masya Allah, betul ya. Nasihatnya lewat membacakan buku kisah Nabi dan Rasul. Betul banget. Anak sedang sakit, meminta kesembuhan pada Allah. Ya, Masya Allah ya, memang eh, kayak tadi ya, ASI itu rezeki dari Allah ya. Alhamdulillah sudah mengajari untuk selalu bersyukur dalam hal apapun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah. Jadi kita perlu belajar lagi nggak nih? Kan udah pada paham ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini ya usia 0 sampai 2 tahun itu tasmi' dan talqin ya. Jadi sering diperdengarkan Al-Quran, kalimat thayyibah, kalimat zikir, dan doa sejak kandungan ya. Jadi sejak kandungan tuh kalau bisa bayi disonding melepas pakaian dengan mengucap Bismillah. Iya betul banget ya. Masya Allah ibu-ibu di sini udah pinter-pinter ya. Nah ini saya lanjut lagi ya. Jadi pada saat sejak kandungan gitu ya, kita bisa eh, memperdengarkan Al-Quran atau murotal, ataupun bagusnya memang kitanya yang ini mengaji gitu ya, kitanya yang tilawah, terus ganti-gantian juga sama suami, misalnya suami tuh sambil elus-elus perut kita gitu ya tilawah,
Terus gantian kitanya juga itu jauh lebih baik ya ketimbang dengerin murotal. Tapi daripada nggak sama sekali, ya boleh diperdengarkan murotal Al-Quran ya. Terus kalimat thayyibah ya ibunya juga kalau pada saat lagi hamil jangan mengucapkan kalimat-kalimat kasar gitu ya. Kalimat-kalimat apa ya yang sekarang itu sering banget diucapkan apa kata-kata misuh gitu ya itu jangan gitu ya. Berbanyak mengucapkan kalimat thayyibah, zikir dan doa ya karena itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan janin juga gitu. Terus pada saat tadi bagus ya pada saat tadi melahirkan udah lahir anaknya menyusui dengan tauhid yaitu pada saat awal menyusui kita baca bismillah, kita sounding anaknya. Nah, ini rezeki ASI dari Allah ya. Semoga Allah memberimu rezeki ASI sampai 2 tahun gitu ya. Kita sama-sama bersyukur sama Allah ya, Alhamdulillah gitu. Yuk kita sama-sama berselawat, yuk kita sama-sama berzikir gitu ya. Jadi pada saat menyusui jangan main HP ya. Ya, jadi dikurangi main HP-nya pada saat menyusui karena itu juga nggak baik sinar radiasinya untuk bayi ya. Jadi perbanyak kalimat zikir, perbanyak bersolawat gitu ya pada saat menyusui, terus menjaga aurat dan pada saat sudah selesai ucapkan alhamdulillah ya, jangan lupa. Lalu tadi benar juga pada saat membuka pakaian bayi ya, udah mulai tuh diajarin adabnya dari sana. Jadi kalau kita ganti pakaian bayi kalau bisa di kamar bukan di ruang terbuka. Jadi jangan mentang-mentang dia anak kecil terus kita apa namanya membebaskannya gitu ya. Jadi membiarkan orang lain melihat auratnya jangan gitu ya. Tetap kita harus menjaga auratnya pada saat makein baju mulai dari yang kanan, baca bismillah gitu ya. Kalau hafal doa pakai pakaian boleh dibacakan. Dibacakan secara eh, suaranya keras gitu ya. Dikeraskan suaranya gitu ditalkin ya, dikerasin suaranya supaya bayinya juga dengar. Jangan salah ya. Jadi bayi itu pada saat ya pada saat bayi ya, pada saat dia kecil, dia itu sedang menabung kosakata. Nah, semakin banyak kita berbicara, semakin banyak kita melatunkan kalimat zikir ya, melatunkan Al-Quran, doa-doa, itu insya Allah dia akan lebih mudah menghafalnya pada saat dia besar gitu. Karena di dalam otaknya tuh ada tabungan kosakata dulu dari ibunya gitu sehingga anaknya jadi mudah dan bahkan bisa cepat berbicara, cepat pada saat mau menghafal doa, menghafal Al-Quran karena dari kecil sudah dibiasakan gitu. Dia udah punya tabungan di sana gitu. Dan sudah mulai diajarkan adab juga nggak apa-apa gitu ya. Itu sangat baik. Nah, untuk yang agak lebih besar nih, udah usia setahunan atau usia 2 tahun, kita udah mulai bisa mengenalkan keberadaan Allah dengan sifat-sifatnya dalam setiap perbuatan dan komunikasi. Tadi bagus banget ya. Jadi usia biasanya usia 2 tahun anak itu udah mulai belajar ngomong ya 1,5 itu udah mulai keluar sedikit-sedikit gitu ya untuk anak yang normal, bukan anak yang lab talker. Makanya banyakin ngomong dan kurangi screen time gitu ya sehingga anaknya tidak late talker gitu. Nah, terus tadi ini pada saat dapat mainan ini sebenarnya mainannya eh, rezeki dari Allah. Kita harus bersyukur ya pada Allah nak gitu pada saat hujan gitu ya. Eh, Alhamdulillah mulai diajarkan doa hujan Allahumma shayban nafi'an. Alhamdulillah hujan ini dari Allah. Semoga hujan ini bermanfaat. Semoga hujan ini berkah gitu pada saat ngasih MPASI ya itu juga berdoa ya ajarkan doanya. Terus ini rezeki dari Allah gitu ya pada saat kita mungkin kalau pagi-pagi melakukan nature walking ya nature walk gitu jalan-jalan pagi gitu ya kalau bisa dibiasakan gitu ya pagi atau sore jalan-jalan pagi ke taman ya biar anak itu merasakan hembusan angin ngelihat daun ngelihat eh,
pepohonan, binatang-binatang yang kita katakan bahwa Allah ini yang menciptakan Allah nak gitu. Maha kuasanya Allah, Allah Maha Pencipta. Masya Allah ya Allah baik sekali, Allah hebat sekali ya. Allah menciptakan ini begitu cantik bunganya gitu ya. Sehingga yang ada di dalam benak anak itu adalah kemahakuasaannya Allah, kebaikannya Allah, kehebatannya Allah. Biar dia tuh takjub gitu. Ah, Masya Allah, Tuhanku tuh hebat sekali gitu ya. Tuhanku tuh baik banget. Nah, itu di usia 0 sampai 2 tahun sambil bermain. Jadi sambil bermain, sambil kita melakukan kegiatan sehari-hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu ya. Itu dijelaskan gitu sambil disounding tauhid. Jangan sampai ada satu perbuatan pun yang kalau bisa nih ya, yang tidak kita kaitkan gitu ya. Kalau bisa semuanya dikaitkan dengan tauhid, dengan adab gitu supaya anak terbiasa mendengar hal tersebut, terbiasa dan mulai masuk ke dalam sanubarinya. Nah, terus mengajarkan syahadat dan kalimat la ilaha illallah sebanyak 7 kali dalam sehari. Lalu mengenalkan kalimat thayyibah ya biasakan jangan apa sih kalau orang-orang sekarang tuh eh, ya melakukannya tuh oh my God gitu. Jangan dibiasakan anak dengan oh my God gitu ya. Tapi astagfirullah, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah gitu ya. Jangan yes ya. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi ada belakangnya harus ada kalimat thayyibahnya alhamdulillah ya nak gitu. Hore alhamdulillah gitu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya itu mulai dibiasakan Masya Allah, Allahumma barik ya. Astagfirullahaladzim, bukan yang oh my God, an gitu kan ya jangan sampai ada kata-kata seperti itu gitu ya di kamus kita sebagai orang Muslim karena kita orang Muslim ya. Nah, selanjutnya ini ya. Jadi untuk yang tadi ya untuk kalimat la ilaha illallah sama syahadat itu juga ditalkinkan ya karena anak kan masih belum bisa membaca ya jadi kita diktekan jadi di sini dari Ishaq bin Abdullah beliau bercerita Ummu Sulaim itu adalah ibunda Anas ya Anas bin Malik ya di mana kalau ibu tahu Anas bin Malik itu masya Allah beliau sempat didoakan gitu ya oleh Rasulullah untuk memiliki banyak anak dan banyak harta dan itu doa Rasulullah dijabah ya sama Allah dan Anas bin Malik ini memiliki banyak sekali keturunan anaknya itu kalau nggak salah bisa sampai 100-an ya kalau nggak salah atau apa sampai 1000-an gitu. Eh, dan ya itu ya Masya Allah gitu ibundanya si Anas ini memang ibunda yang luar biasa gitu bahkan ya tadi ya pada saat Anas kecil beliau mendiktekan gitu ya bahwa katakanlah kalimat la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah gitu. Dan juga para salafus soleh menyukai untuk mengajarkan anak untuk mengucapkan dengan fasih kalimat la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Oleh karenanya kalimat tersebut menjadi kalimat pertama yang diucapkan sang anak. Nah ini ya bukti ya bahwa anak itu memiliki tabungan kosakata. Semakin sering kita mengucapkan la ilaha illallah gitu, maka itulah yang akan menjadi kalimat pertama anak dan berharap itu menjadi kalimat terakhir juga dalam hidupnya nanti gitu. Kelak akhirnya kita berharap kita juga semua meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah ya dengan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat akhir kita gitu kan. Dan ini di sounding gitu ya dalam sehari itu sebanyak 7 kali gitu. La ilaha illallah dan syahadat ya. Nah, untuk usia 3 sampai 5 tahun, nih anak udah mulai lancar nih bicaranya gitu ya. Pada saat 4 tahun 5 tahun kan udah mulai masuk TK biasanya ya. Tapi biasanya di sini anak-anak masih belajarnya secara konkret. Jadi kita mengajarkan tauhidnya juga dari contoh-contoh konkret sederhana. Bisa melalui aktivitas sehari-hari ya sama kayak tadi ya melanjutkan yang tadi 0 sampai 2 tahun. Jadi ketika kita bermain pun kita juga sounding tauhid di sana. Nah, memuji pun juga ada caranya gitu ya. Pujilah dengan kalimat tauhid ya. Jadi kayak harus ada Masya Allah, Barakallahu fi, Masya Allah, Allah barik. Jadi ada mendoakan keberkahan ya.
Selain supaya anak itu nggak ujub atau berbangga diri, itu juga mengurangi dan menjauhi anak dari terkena ain gitu. Lalu memastikan anak terbiasa dengan kalimat thayyibah dalam keseharian. Sambil kita mengobservasi anak Neno sampai 2 tahun udah kita mulai biasakan dengan kalimat thayyibah alhamdulillah, astagfirullahalazim gitu. Apakah pada saat usia 3 sampai 5 tahun ini anak itu terbiasa gitu ya. Sambil kita lihat ketika dia ngobrol sama teman-temannya, ketika ada yang tidak sesuai atau mungkin ketika dia berantem sama kakak adiknya itu biasanya kalau anak-anak yang sudah terbiasa dengan kalimat thayyibah dia akan pada saat marah pun dia akan astagfirullahaladzim ya Allah gitu dia biasanya akan seperti itu gitu. Jadi tanpa sadar ya kalimat itu akan terucap atau ketika dia mendapatkan sesuatu alhamdulillah dia ucapkan. Nah, ini kita pastikan, kita make sure kembali apakah anak kita sudah terbiasa dengan kalimat thayyibah. Kalau misalnya belum ya berarti harus dikuatkan kembali ya di usia ini. Lalu mengenalkan keberadaan Allah melalui ciptaannya dan melalui aktivitas sehari-hari yang dilakukan. Ya, tadi sama juga pada saat usia segini biasanya kita udah mulai membacakan buku. Kalau tadi kita di usia 0 sampai 2 tahun kita pada saat hujan misalnya kita berdoa Allahumma sholli ala alhamdulillah hujan ini sangat berkah dan bermanfaat. Nah, pada saat usia 3 sampai 5 tahun biasanya kita udah mulai nih membacakan buku terkait hujan, bagaimana hujan itu terjadi. Kita boleh banget masukin ayat-ayat Al-Qur'an ya kalau istilahnya itu Quran display gitu ya. Jadi kita ambil satu ayat Al-Quran, kita kaitkan dengan peristiwa yang terjadi gitu. Atau Quran journaling juga bisa ya gitu. Lalu membedakan ciptaan Allah dan buatan manusia. Tapi juga diberi. Jadi misalnya ciptaan Allah itu apa? Matahari, bulan, bintang. Kalau ciptaan ya atau buatan apa? Berarti sepeda kayak itu kan buatan manusia ya. Terus boleh dibantu ini ya, dibantu di mute ya. Nami enak. Mau pakai kerupuk. Oke ya, nah, saya bantu mute. Nah, terus supaya anak itu tahu ya yang mana ciptaan Allah dan mana ciptaan manusia. Tapi kita juga harus jelasin. Nah, memang sepeda itu dibuat sama manusia, tapi Allah yang menganugerahkan ilmu gitu ya. Allah yang memberikan si manusia ini, si penemu sepeda ini atau penemu TV atau penemu lampu itu ya ilmu sehingga manusia ini bisa menciptakan sepeda, menciptakan TV, menciptakan lampu gitu. Jadi harus juga diingatin gitu bahwa yang memberikan ilmu, yang memberikan kepandaian, kepintaran dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu itu juga Allah gitu. Lalu menanamkan konsep mahabbatullah atau mencintai Allah. Jadi di sini maksudnya adalah pada saat usia sampai 5 tahun ini ya. Jadi hanya imaji positif tentang Allah yang ditanamkan. Yang baik-baiknya dulu aja ya. Kayak hukuman, ancaman Allah, neraka itu ditunda dulu. Jangan kasih tahu gitu ya, jangan diajarin dulu tentang neraka, tentang hukuman. Nah, nanti kalau sudah memagis, biasanya usia yang sudah lebih matang otaknya, baru kita boleh nih masukkan tentang neraka, tentang hukuman, tentang ancaman. Tapi kalau masih dini, yang harus kita tanamkan adalah konsep mahabbatullah, mencintai Allah melalui imaji positif. Jadi yang baik-baik aja. Misalnya nih kayak
kebersihan ya. Misalnya kebersihan itu adalah bagian dari iman. Katakan bahwa Allah mencintai keindahan dan kebersihan. Bukan mengatakan Allah tuh nggak suka kalau kotor-kotor kayak gini tuh Allah tuh nggak suka. Allah tuh nggak suka anak yang berbohong. Nah, bukan kata-kata negatif, tapi kata-kata yang positif. Jadi, Masya Allah, Allah tuh cinta dan Allah tuh suka sekali sama kebersihan, suka sekali sama anak yang jujur gitu. Jadi kalimat-kalimat positif yang muncul gitu ya, supaya yang tertanam adalah kebaikan-kebaikan dari Allah dulu. Jadi menumbuhkan mahabbah, mencintai Allahnya dulu gitu ya. Nanti kalau dia sudah mulai timbul cinta dan kuat rasa cinta itu, baru kita mulai ajarin tadi hukuman dan ancaman gitu ya. Nah, ini usia 6 sampai 10 tahun. Pada usia ini akal sudah mulai sempurna. Nah, baru kita boleh nih mengajarkan poin-poin teori lebih dalam tentang tauhid. Nah, boleh nih di sini kita ajarin tentang tauhid, tentang yang ada tiga itu ya, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, itu boleh mulai masuk di sini dan saya juga melihat buku-buku anak SD ya. Ini kan usia SD ya. Itu sudah mulai diajarin. Memang waktunya ngajarinnya pada saat SD yang lebih detail ya, lebih dalam gitu ya. Oh, itu mulai diajarin, terus sudah diperintah ibadah sebagai realisasi dari tauhid. Jadi mengajarkan sholat pun gitu ya, itu usia 7 tahun ya kan, yang mulai disiplin sholat usia 7 tahun untuk merealisasikan dari tauhid tersebut ya kan, dan juga dijelasin keutamaannya. Misalnya kalau kita sholat, kita mendapat pahala. Sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya rubuh, maka rubuhlah semuanya. Sholat itu timbangannya sangat berat nanti. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu ya. Sholat itu pahalanya sangat besar gitu. Jadi kita jelaskan juga keutamaan-keutamaan dari ibadah tersebut. Jadi mulai udah diperintah ibadah ya di usia ini. Terus tadabbur ciptaan Allah menunjukkan kemahakuasaan Allah dan penanaman keyakinan lebih dalam terhadap sifat-sifat Allah gitu ya. Dulu pada saat kecil kita cuma belajar bintang itu bagus ya, bulan itu bagus, bulan itu indah, bintang itu indah, ini adalah ciptaan Allah gitu ya. Nah, pada saat usia ini kita langsung datengin ke alam, misalnya camping gitu ya. Kita camping sama anak-anak atau kita main pada saat kita main ke pantai gitu ya. Itu sekalian tadabur, tadabur ciptaan Allah gitu, menunjukkan kemahakuasaan Allah secara langsung kepada anak, bahwa Masya Allah ya, ternyata gunung itu tinggi banget ya kan, mulai diajak camping ke gunung, ke pegunungan gitu ya, tapi yang nggak terlalu tinggi juga, yang setara cocok buat anak gitu ya. Terus di sana anak tuh jadi benar-benar bisa merasakan, atau pada saat itu camping kita sholatlah di bawah langit gitu. Akan berbeda rasanya ketika kita sholat di bawah atap ya. Maksudnya atapnya itu genteng yang kayak di rumah gitu ya, dengan sholat di alam bebas ya, di atapnya itu langit, tuh pasti rasanya berbeda gitu ya. Kita jauh lebih merendah banget bahwa kita tuh benar-benar hamba gitu ya, dan Allah tuh benar-benar maha besar, maha kuasa. Nah, ini uh, perlu gitu ya, anak perlu merasakan hal seperti ini. Jadi bisa banget tadabbur ciptaan Allah lewat aktivitas sehari-hari gitu. Lalu menanamkan bahwa syariat hadir karena Allah sayang pada makhluknya. Jadi di sini kalau bisa di usia ini kita udah mulai ngajarin syariat kayak tadi ya, sholat, terus menutup aurat. Sebenarnya walaupun sebenarnya menutup aurat itu bisa dari tadi sejak kecil ya, tapi kan kita menjelaskan lebih dalam keutamaannya apa, esensi dari ibadah itu apa, itu di usia 6 sampai 10 tahun ya. Kayak misalnya kita jelasin, nah, eh, kita menutup aurat itu karena Allah itu sayang sama kita. Kenapa Allah nyuruh kita tuh menutup aurat untuk perempuan ya? Dari ujung kaki gitu ya, dari
seluruh tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung rambut ya itu harus terjaga, harus ditutupi auratnya kecuali pada saat sholat ya, yaitu wajah dan telapak tangan. Karena pada saat di luar sholat sebenarnya seluruh tubuh wanita adalah aurat gitu kan. Kenapa Allah itu memerintahkan kita menutup aurat gitu? Itu karena bentuk kasih sayang Allah pada hambanya agar kita terjaga, agar kita tidak digoda, agar kita tidak terkena kejahatan-kejahatan. Sekarang ada banyak sekali kejahatan-kejahatan, penculikan terhadap anak perempuan karena anaknya terlihat cantik, manis gitu ya. Sekarang ada banyak sekali penjual-penjual anak-anak yang diculik terus dijual gitu ya. Nah, tujuannya ketika kita menutup aurat, Allah pengen melindungi kecantikan kita. Allah ingin melindungi kita. Nah, jadi mulai ditanamkan bahwa syariat itu karena Allah sayang gitu pada makhluknya, bukan jadi ribet gitu. Jangan jangan sampai anak berpikir ah ribet banget ya harus pakai lengan panjang, tangan panjang gitu ya. Harus pakai jilbab gitu. Jangan sampai anak itu merasa bahwa syariat itu ribet gitu, tapi bagaimana syariat itu menjadi uh, bentuk sebuah kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah gitu ya. Nah, sebentar. Ya. Nah gitu ya. Lalu usia 11 sampai 18 tahun ya. Nah, di usia ini akal anak sudah semakin matang dan sempurna. Jadi, mulai boleh diperbolehkan mengenakan hukuman dan ancaman dari Allah jika tidak beribadah ya. Jika tidak beribadah, kita boleh kasih tahu hukumannya apa, ancamannya apa. Lalu, pengulangan dan penguatan tauhid. Terus, oh ya tadi itu yang di atas ini mulai belajar tauhid, malaikat, kitab, nabi dan rasul ya, udah mulai boleh. Jadi tadi kayaknya sempat ada yang bilang gini, boleh dibacakan buku kisah-kisah tentang nabi dan rasul ya. Diajarin tentang malaikat, kitab juga boleh. Nah, nanti pada saat 11 sampai 18 tahun nah maaf ya, eh di usia 11 sampai 18 tahun kita lanjut ya tadi. Jadi di sini belajarnya hari akhir, hisab, takdir, dan penguasaan Allah ya. Mulai belajarnya ini biasanya di sekolah sudah diajarkan, kalau sekolah-sekolahnya tuh SDIT ya. Biasanya sih udah mulai diajarkan kayak rukun iman, rukun Islam tuh ya udah mulai dikuatkan. Nah, di rumah pun kita juga harus menguatkannya ya dengan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari. Terus belajar tentang balasan Allah terhadap hamba yang pembangkang. Nah, tadi bisa kita ceritakan kisah Korun, kisah kaum Nabi Soleh, kisah kaum Nabi Lut gitu ya. Sekalian kita sounding tentang LGBT di situ ya. Terus bisa juga kisah Firaun di sana ya, boleh. Dan kalau bisa di sini ketaatan itu adalah refleksi dari kokohnya tauhid. Nah, kita bisa menilai anak kita tauhidnya ini sudah kokoh atau belum dari ketaatannya dia dalam menjalankan ibadah. Nah, tadi kan kalau sholat itu usia 7 tahun mulai diajarkan. 10 tahun kalau dia nggak sholat, boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan gitu kan ya. Berarti usia 10 tahun ke atas anak kalau bisa udah harus taat ibadah gitu kan ya. Nah, inilah refleksi dari kokohnya tauhid. Ketika dia belum taat ya, maka kita harus ingetin lagi.
untuk itu kita perlu ada agenda pekanan mengenai bincang tauhid dengan anak. Bahkan sebenarnya sampai dewasa pun itu juga tetap perlu ya, bincang tauhid. Nah, ini sebenarnya bisa banget kita adakan agenda setiap pekan untuk datang ke kajian tauhid. Orang tuanya wajib ya, harus. Anaknya kalau bisa diajak juga, atau kalau bisa ada kajian anak di daerahnya, harus diikutkan ya supaya terbiasa ya anaknya dan supaya paham gitu. Kalau di rumah nanti kita lanjutkan lagi. Jadi kita bisa mereview, mengulangi kembali kajian anak yang tadi dia dengarkan, kita ulangi lagi di rumah. Kita bantu anak lagi, kalau misalnya dia belum paham, ya kita jelasin lagi. Terus bisa juga ngobrol gitu ya setelah sholat maghrib ya, boleh sambil nunggu isya kita bicara tentang tauhid ini kepada anak gitu, kuatkan lagi tentang tauhid ini. Kalau misalnya ada satu case, satu kasus, bisa kita bahas karena kan usianya sudah mulai matang ya, kayak misalnya mungkin usia segini sudah mulai ada rasa suka gitu ya kepada lawan jenis. Nah, kita kaitkan lagi nih gimana syariat mengaturnya. Kita bisa tambahkan kisah-kisah di sana gitu ya. Mungkin kisah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, kisah Nabi Yusuf dengan Sulaikha gitu ya. Kita bisa ceritakan kisah-kisah, terus kita kaitkan syariatnya di sana, gimana kalau orang suka sama suka gitu harus apa, sehingga pada saat dewasa pun ya sebenarnya anak-anak tetap perlu gitu dikuatkan tauhidnya. Nah, karena orang tua itu biasanya menganggap gitu ya ketika usia 13 tahun, 14 tahun, dia udah dewasa, terus udah remaja dilepas gitu ya. Udah balik dilepas merasa bahwa anaknya sudah bisa udah dewasa, padahal sebenarnya sampai usia kapanpun ya berapapun usianya ya jangan dilepas gitu, tetap kita harus ingatin lagi anak kita, tetap kita harus kontrol ya, karena malah yang di usia remaja inilah yang harusnya kita lebih ketat gitu, karena pengaruh lingkungannya sangat kuat ya, terus ditambah sekarang zamannya sosmed. Nah, itu juga harus kita perhatikan, kita filter ya sosmednya anak gitu. Jangan sampai penanaman tauhid yang sudah kita lakukan dari jauh hari ya itu jadi hancur, jadi terlupakan hanya karena pengaruh lingkungan. Ya, jangan lupa bahwa fitnah wanita itu kuat ya. Jadi harus hati-hati juga gitu. Jadi jangan sampai eh, kita lalai gitu ya pada saat anak sudah dewasa nanti. Jadi tetap harus ada bincang tauhid sampai dewasa. Dan ingat hal terpenting yaitu menemukan mahabbatullah atau menemukan cinta Allah dalam hati anak ya. Harapannya sih anak-anak kita sampai usia dewasa pun masih memegang teguh nilai tauhid, dan jangan lupa ya ajarin anak doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya. Jadi karena yang membolak-balikan hati itu adalah Allah gitu kan ya. Jadi supaya kita tetap diberikan hidayah Islam, hidayah sunnah, hidayah tauhid ini sampai nanti ajal menjemput ya. Oke, baik, sekian dari saya. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan saya kembalikan kepada moderator ya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ya, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali materi yang dia sampaikan tentang pentingnya kurikulum tauhid untuk anak ya. Makjleb di hati nih Bu Dokter ya. Semoga eh, ini bukan tidak terlambat ya bagi kita, mungkin yang masih jadi calon ibu atau sudah punya ibu. Tadi saya lihat yang anaknya usianya di atas 10 tahun tidak banyak ya. Berarti saya sebenarnya generasi all ini Bu Dokter sepertinya saya ini. Tapi insya Allah saya ingin terus belajar nih Bu Dokter.
karena saya ingin memperbaiki pengasuhan saya yang salah di masa lampau ya. Insya Allah saya akan memperbaikinya di masa depan ya. Kalau tidak untuk anak saya, bisa untuk anak eh, ideologi saya atau untuk cucu saya nanti. Ya, sahabat semuanya, tadi dari Bu Dokter menyampaikan beberapa slide tentang pentingnya kurikulum tauhid untuk anak yang bisa saya tangkap dari sharing kita hari ini. Yang pertama tadi, mengajarkan tauhid ke anak boleh dilakukan sejak dini ya, bahkan harus, ya betul sekali tadi Bu Dokter sampaikan, eh, bahkan dari mulai kita memilih calon pasangan gitu ya, kemudian ketika kita hamil ya, anak calon bayi kita sudah kita ajak berkomunikasi ya, kita kenalkan tauhid gitu. Kemudian di usia 0 sampai 2 tahun ditasmi dan ditalkin. Kalau yang terbaik tadi kata Bu Dokter adalah orang tuanya ya, ayah atau ibunya. Tapi kalau tidak minimal murotal Quran gitu ya. Jadi dibiasakan mendengarkan yang baik-baik. Kemudian usia 3 sampai 5 tahun mengajarkan tauhid dari contoh konkret dan sederhana bisa melalui aktivitas sehari-hari. Ya tadi teman-teman semuanya ada di kolom chat ada yang ketika memasang atau melepas baju mengucap bismillah, kemudian ketika hujan membacakan doa turun hujan dan lain sebagainya. Usia 6 sampai 10 tahun, ajarkan poin-poin teori lebih dalam tentang tauhid. Usia 11 sampai 18 tahun diperbolehkan mengenalkan hukuman dan ancaman dari Allah jika tidak beribadah. Jadi ketika anak lalai dalam kewajiban ibadahnya, jangan kemudian kita memberi toleransi karena kasihan capek baru pulang sekolah, baru aktivitas, jadi gak apa-apa lah gitu ya. Jadi tetap harus kita kenalkan hukuman dan ancaman apabila kita melalaikan daripada kewajiban Allah. Dan yang terpenting yaitu menumbuhkan mahabbatullah ya. Jadi kita harus cinta dulu sama Allah. Kalau sudah cinta kan apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Gitu ya Bu Dokter kira-kira. Ya, menumbuhkan cinta kepada Allah dalam hati anak ya. Baik, itu yang bisa saya tangkap dari materi Bu Dokter. Untuk berikutnya kita sharing ya Bu Dokter ya. Boleh, Mangga, silakan. Oke, ya teman-teman ini kita sudah dibuka sesi sharing. Silahkan bagi yang ingin menanyakan langsung saja atau bagaimana nih Bu Dokter? Boleh di kolom chat boleh, di GFI boleh, atau mau raise hand juga boleh, silakan. Oke, baik ya. Yang mau di kolom chat silahkan. Ini Bu Dokter, sahabat kita di Zoom webinar ini dari mana-mana nih ya? Dari seluruh Nusantara sepertinya nih Bu Dokter. Ya, kembali kita sapa ya Umu Salwa dari Pekanbaru. Perkenalkan Bu Dokter, kalau saya dari Sampit, Kalimantan Tengah, Bu Dokter, main-main ke Sampit, Bu Dokter. Ya, insya Allah semoga ada rezekinya ke sana ya. Amin. Ada Umu Habibah dari Depok, Umu Safiah dari Jakarta, Umu Osaladika dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Bunda Mutiara dari Tangerang, Bunda Calsa dari Medan, Bunda Arni Agustini Kota Baru Kalsel, ada Bunda Tiara Umu Zubair Kaltim, Bunda Eka Deviana dari Solo, ZRT Umu Salsa dari Sampit, Bunda Yani dari Sampit, Uhti Ami Suraya dari Sampit, Asri Isnaini dari Bogor, Syahrani dari Binjai ya. Masya Oke, Allah, di seluruh Indonesia ya. ya Bu Dokter, Masya Allah ya. Ya, silakan teman-teman jika ingin sharing, ada hal yang ingin ditanyakan atau mau didiskusikan ya. Ini kesempatan yang sangat luar biasa, jangan sampai terlewatkan ya. Monggo. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja. Afwan mau nanya. Perkenalkan, nama saya Aminatus Zahra dari Pasuruan. Yang saya ingin tanyakan di sini, ketika kan ini kan kesehariannya sih biasanya juga diajari diselip-selipkan ya Ustazah. Kebetulan anak saya ini usianya 3 tahun sama umur 2 tahun.
jaraknya sama adiknya masih 2 tahun kurang. 3 tahun setengah sama 2 tahun kurang. Nah, yang saya tanyakan, ketika kita mengajari anak sudah biasanya, nah kalau dikasih rezeki sama Allah, eh, makanan gitu Ustazah ya, apakah eh, tauhid ini bisa ini apa Ustazah apa kayak eh, anak usia 3 tahun 5 sampai 3 tahun itu bisa diajarkan adab tanpa paksaan gitu Ustazah. Setelah diajarkan tauhid, adab itu diajarkan kapan ya Ustazah? Masalahnya kalau saya maaf ini melenceng dari tauhid ya Ustazah ya ke adab. Iya, baik. Apakah apakah kalau usia 3 tahun itu diajarkan adab itu biasanya adiknya masih lari-larian saat makan itu udah diajarin duduk tapi masih aja kan fitrahnya bergerak ya Ustazah. Gimana caranya kita mengajarkan adab ke anak itu? Kayak diajarin hafalan doa. Masalahnya kan kemarin-kemarin itu udah terlanjur makan ya udah makan gitu. Doa ya kadang-kadang doa, kadang-kadang enggak gitu. Itu juga lalainya saya juga Ustazah. Jazakillah khairan. Gimana caranya untuk mengajarkan anak adab gitu Ustazah? Dengan usia berapa sih kita bisa mengajarkan anak adab itu? Terima kasih Ustazah. Baik, Bunda Aminatus Zahra dari Pasuruan ya, lebih bertanya tentang adab Bu Dokter. Ya, tafadhol Bu Dokter, silakan. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya mengajarkan adab pun juga sejak dini ya, sejak kecil gitu. Kalau menurut saya ini ya gitu, ada beberapa teori ya, kayak misalnya teori fitrah based education gitu. Sebenarnya anak itu eh, belum dibebankan tentang adab itu sampai usia kurang lebih 7 tahun. Belum dibebankan beda dengan belum diajarkan gitu ya. Kalau misalnya dia belum bertanggung jawab gitu dengan kalau adabnya dia belum baik, oke itu nggak apa-apa karena dia masih belajar. Nah kalau menurut saya tadi tetap boleh diajarkan gitu ya, tapi kalau misalnya dia belum ngeh gitu ya, belum paham, tidak perlu dimarahin gitu, tapi tetap mulai dibiasakan sejak dini. Jadi adab itu alangkah baiknya mulai dibiasakan sejak dini gitu ya. Kalau dia misalnya belum mengikuti, maka ya nggak apa-apa gitu, tidak perlu dihukum, tidak perlu dimarahin, karena ini bagian dari pembiasaan, bagian dari proses. Kita tetap harus ingatin terus gitu ya, terus diingatkan terus anaknya, jangan bosan untuk mengingatkan si anak gitu ya, karena memang otak anak itu otak berpikirnya masih dalam proses pematangan ya, sehingga dia butuh repetisi atau butuh pengulangan berkali-kali. Bahkan dalam sehari itu anak butuh pengulangan sampai 30 kali untuk dia bisa benar-benar hafal gitu, untuk dia bisa benar-benar mengingatnya gitu ya, insya Allah. Nah, di sanalah kita diuji kesabarannya. Maka jangan katakan, biasanya ibu-ibu seringnya gini, udah dikasih tahu berkali-kali, kenapa sih nggak inget-inget gitu? Wajar gitu ya. Wajar kita nih kalau misalnya harusnya kita memarahi diri sendiri gitu ya. Kita nih yang harusnya sabar gitu ngasih tahu anak karena memang otak anak masih dalam proses pertumbuhan gitu kan ya. Jadi kalau dia tidak ingat itu hal yang sangat wajar. Jadi kita yang harus sabar mengingatkannya gitu. Harus benar-benar banyak repetisi, banyak diulangi, banyak pembiasaan sampai dia benar-benar ingat banget gitu. Jadi kalau baru 10 kali rasanya itu kurang gitu ya. Karena minimal aja itu kurang lebih 30 kali dalam sehari kita ngingetin gitu. Jadi kalau misalnya baru 10 kali jangan ngeluh. Karena memang sudah wajar gitu. Anak perlu pembiasaan sejak dini gitu ya. Jadi tadi ya seperti saya jelaskan ya pada saat materi tadi, dari bayi pun itu udah bisa gitu. Jadi pakai baju
Mulai kita yang ngajarin pakai baju dari tangan kanan, dari kaki kanan gitu ya. Terus ke kamar mandi, kalau udah mulai lebih besar kita mandikannya kan di kamar mandi ya, mulai pakai kaki kiri, apa namanya, kalau masuk kamar mandi ucapkan doa masuk kamar mandi. Terus di kamar mandi juga nggak boleh lama-lama, nggak boleh nyanyi-nyanyi ya. Terus cepetan keluar keluar dengan kaki kanan, baca doanya juga. Makanya tadi ya di awal juga udah sempat saya singgung bahwa mendidik anak itu sejatinya adalah mendidik diri kita sendiri gitu. Kita udah hafal belum adabnya, kita udah hafal belum doanya gitu ya. Terus tadi sempat terkait dengan apa, makan ya. Memang anak itu kan sukanya jalan-jalan. Makanya teorinya yang benar itu adalah jalan dulu, terus main dulu baru makan, bukan makan dulu baru main gitu ya. Main dulu baru makan sehingga anak itu bergerak dulu, dia sudah bergerak ya, dia sudah selesai menghabiskan energinya, baru dia makannya lahap. Jadi sebenarnya teorinya yang benar itu bermain dulu, bergerak dulu, baru makan, bukan makan dulu, baru bermain. Ya makanya dia akhirnya jadi maunya jalan-jalan makannya. Bahkan WHO sendiri juga nggak boleh gitu ya, makan tuh sambil jalan ya. Karena memang di hadis pun juga makan itu duduk, minum itu duduk gitu. Jadi memang harus duduk dan pakai duduk yang di high chair itu kalau bisa. Jadi dia ter ini kan terisolasi kalau dia pakai high chair kan dia nggak bisa jalan-jalan gitu. Dan makan juga nggak boleh lama, tidak boleh lebih dari 30 menit kan, itu juga anjuran dari WHO ya, dan selaras juga nih. Mungkin kalau makannya terlalu lama sehingga dia pengennya cepetan pergi gitu ya. Dan jadikan proses makan itu proses yang menyenangkan ya. Kalau misalnya anak lupa baca bismillah, itu ada juga loh doanya ketika kita lupa baca bismillah ya kan. Bismillahi awallahu wa akhirahu gitu kan ya. Kalau ketika kita lupa baca bismillah itu juga ada doanya. Jadi eh, perlunya kita belajar juga gitu. Jadi ketika kita ingin mendidik anak, mengasuh anak, kita dulu ya harus belajar ya. Kita hafalin itu doa-doa, adab-adabnya seperti apa ya. Kalau misalnya anak belum terbiasa, ya memang harus butuh repetisi berkali-kali. Jangan kalau anak yang eh, apa namanya nggak terbiasa gitu, terus kita jadinya males lagi ngingetinnya. Ya jangan males juga, tetap harus diingetin terus gitu ya, supaya anak itu punya memori gitu ya di otaknya, sampai dia memiliki memori ingatan gitu ya, bahwa oh dulu ibuku tuh ngajarinnya kayak gini gitu ya. Karena saking seringnya diulang-ulang gitu ya, akhirnya anak insya Allah lama-lama juga akan ingat. Jadi sabar aja gitu ya. Itu sih dari saya. Semoga menjawab ya tadi Mbak Aminatus Zahra ya. Ya, Ustazah. Afan Ustazah, boleh tambahan Ustazah? Boleh, silakan. Kalau ini Ustazah, eh, fitrah anak belajar itu, fitrah anak belajar itu eh, umur 7 ya Ustazah ya. Kalau di bawah itu apa boleh mengenalkan seperti membaca huruf hijaiyah, membaca huruf apa, huruf alfabet, terus untuk hafalan, mengajarkan anak hafalan surat-surat pendek itu gimana ya Ustazah? Boleh. Jadi sebenarnya fitrah belajar dan bernalar itu golden age-nya memang di atas 7 tahun. Tapi sebelum 7 tahun, tugas kita adalah mengenalkan proses pembelajaran itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi maksudnya yang ditanamkan atau yang diajarkan itu adalah dianya ini harus cinta dengan proses belajar itu, sehingga jangan memberikan target-target kayak harus bisa baca. Nggak apa-apa kalau mau ngajarin huruf alfabet, mau ngajarin huruf hijaiyah, hafalan doa, nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksa ketika dia tidak bisa. Jangan dimarahin ketika dia tidak sama kayak temennya gitu ya. Takutnya nanti kita malah jadi memforsir anak-anak gitu. Kalau mau ngajarin, ngajarin aja, tapi sambil
happy, sambil ceria gitu ya, sambil bahagia dengan sambil bermain gitu sehingga dia merasa bahwa belajar itu menyenangkan. Itu poinnya di sana gitu supaya gairah dan antusias belajarnya tuh dapat. Itu aja sebenarnya. Nah, nanti kalau belajar lebih mendalam, belajar yang butuh fokus konsentrasi yang lebih panjang, nah itu nanti usia 7 tahun ke atas baru kita mulai disiplinkan anak untuk belajar. Nah, tapi sebelum usia tersebut, tugas kita adalah bagaimana anak ini mencintai proses belajar. Itu kita jangan jadi guru yang galak gitu ya. Jangan memforsir anak kita, jangan sampai membuat dia trauma, baik itu terhadap pelajaran agama ya ataupun pelajaran yang akademik lain. Karena di bawah 7 tahun itu golden age-nya fitrah keimanan. Jadi tugas kita ya tadi ya meningkatkan gairah keimanan, meningkatkan gairah belajar dan kecintaannya sehingga pada saat usia 7 tahun ke atas, insya Allah dia tanpa harus disuruh gitu ya, tanpa harus kita ngomel-ngomel, dia sudah mulai mencintai proses belajar dan mencintai Allah gitu, sehingga kita nggak perlu capek-capek lagi. Ya, itu sih dari saya. Oke, semoga menjawab ya. Terima kasih. Jazakillah khairan, Ustazah. Jazakallahu khair. Baik, Umi Aminatul Zahra dari Pasuruan, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan berikutnya, Bu Dokter ada di kolom chat, bisa langsung Bu Dokter jawab ya. Silakan Bu Dokter. Halo Bu Dokter. Ya, baik. Selanjutnya yang di kolom chat ya. Sebentar, saya Iya. buka dulu. Oh, baik dari Pinwira ya. Jadi Bismillah, Afwan izin bertanya bagaimana cara kita mengajarkan niat beribadah kepada anak. Semisal sholat, wudhu, kan niat ada di dalam hati, sedangkan anak kecil kan mungkin masih belum bisa itu. Apa boleh ketika masih kecil diajarkan niat secara jahar, lalu ketika sudah cukup usianya disounding lagi bahwa niat itu cukup di dalam hati. Eh, nggak apa-apa sebenarnya ya. Kalau menurut saya diajarkan dari kecil tuh yang benar gitu. Jadi kalau misalnya bukan yang kalau ini kan berharapnya diajarin yang dulu kita kan juga sama ya nawa itu gitu kan ternyata pada saat besar tidak perlu nawa itu gitu kan. Ya udah kita niat dalam hati bahwa kita mau wudhu karena Allah, kita mau sholat karena Allah gitu ya, tidak perlu sampai nawa itu menghafal-hafal niat gitu kan, itu sudah cukup gitu. Kenapa harus mengajarkan sesuatu yang kurang benar lagi gitu ya, kita ulangi lagi terus ntar besarnya kita koreksi lagi, itu akan jauh lebih sulit untuk mengoreksinya. Mendingan dari awal pun kita udah ngajarin yang benar itu nggak masalah gitu. Jadi kalau menurut saya cukup di dalam hati pun ya, insya Allah anak itu udah paham kok gitu ya. Kita mulai ajarin aja, tidak langsung yang benernya seperti apa. Itu kalau menurut saya ya. Terus yang kedua, ketika menyampaikan kepada anak dengan bahasa yang seusianya, yang mudah dipahami, apa kita perlu belajar juga? Iya, perlu belajar juga gitu ya. eh ada kajian-kajiannya sendiri gitu ya. Ada kajian Kak Erlan tuh bagus ya. Ntar bisa dilihat di YouTube ya. Saat saat anak bertanya tentang Allah gitu. Kalau nggak salah itu judul kajian. Jadi kita juga harus belajar dengan bahasa yang mudah dipahami sama anak ya. Oke, semoga menjawab ya Mbak itu ya Pinwira. Selanjutnya dari Mbak Eka Nurlita ya.
sebaiknya usia 0 sampai 4 tahun itu diberikan durasi berapa lama untuk bersosialisasi dengan teman-temannya di luar. Dan apakah salah jika kita melindungi anak-anak kita dari terpapar kata-kata kasar dari lingkungan dengan cara yang tidak sering-sering membiarkan anak di luar rumah? Jadi sosialisasi itu usia 7 tahun ke atas menurut Fitra Based Education ya. Menurut Montessori itu kalau nggak salah 2,5 apa 3,5 gitu ya kalau nggak salah ya. Eh, Kalau menurut saya sih memang sosialisasi itu kuncinya adalah di dalam diri dulu. Jadi internalnya dulu. Kalau internalnya sudah baik, maka eksternalnya juga dia sudah akan mulai matang gitu. Sosialisasi akan tumbuh dengan subur ketika individualisasinya berkembang dengan baik gitu. Jadi sebenarnya memang basis dari bersosialisasi yang baik adalah ketika dia bisa mengendalikan dirinya gitu kan ya. Ketika dia mulai bisa memiliki kekuatan konsep diri yang baik gitu ya. Memiliki percaya diri yang kuat. Ya percaya diri itu bukan tentang naik di atas panggung ya, tapi dia eh, memiliki sebuah keyakinan bahwa apa yang dipegang, apa yang dia memiliki prinsip itu kuat gitu. Jadi itu dimulai dari rumah. Nah, maksudnya kita nggak perlu langsung ujuk-ujuk mm, menyuruh anak untuk keluar rumah, untuk bermain bersama teman-temannya, apalagi kalau dirasa lingkungannya kurang baik, itu nggak masalah. Kita kekep dia di dalam rumah itu nggak masalah gitu. Sesekali kita boleh ajak keluar dengan tetap kita perhatikan. Ya, jika memang lingkungan rumahnya nggak baik gitu. Kayaknya nih sekitaran ini anak-anaknya suka berkata-kata kotor gitu misalnya, suka melakukan hal-hal yang negatif ya. Maka ya kita jauhkan saja. Kalau mau diajak bersosialisasi ya sesekali aja kita ajak keluar dengan didampingi oleh orang tuanya. Kalau misalnya apa namanya itu tadi ya kalau lingkungannya buruk gitu, kalau misalnya lingkungannya kayaknya nggak mendukung ya, itu nggak apa-apa banget kita di rumah aja dikuatkan dulu fondasinya gitu ya. Fondasi-fondasi keimanan ya, terus adab-adab itu dikuatkan dulu di rumah, diajarin cara mengendalikan emosi yang baik gitu kan ya. Baru nanti kalau sudah matang, baru kita lepas keluar gitu. Nah, itu sebenarnya sosialisasi juga dimulai dari rumah, dimulai dari dia bersosialisasi dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan orang-orang rumah. Jadi nggak usah khawatir ketika anak-anak nanti nggak terbiasa bersosialisasi keluar, terus takut jadi pengecut dan lain sebagainya, itu udah masuknya ke temperamen gitu ya. Temperamen itu adalah bagian otak yang memang udah dari sononya begitu gitu. Jadi ya memang ada temperamen anak yang slow to warm, anak yang easy child, dan anak yang difficult. Itu udah temperamen otak yang akan dibawa sampai dia dewasa gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama dia sering diajak keluar atau enggak gitu. Mau dia sering diajak keluar pun dia akan tetap jadi anak yang slow slow to warm up gitu, yang anak-anak yang butuh waktu untuk penyesuaian gitu. Misalnya kalau anak-anak isi kan biasanya ketika dia keluar rumah dia akan lebih mudah bergaul. Nah, kalau anak-anak yang slow to warm up itu biasanya dia butuh waktu. Kalau anak yang difficult ya emang susah gitu ya. Tapi bagaimana ketika dia keluar tuh dia sudah kuat gitu. Walaupun lingkungannya tuh nggak baik, dia tetap bisa menjaga dirinya tadi ya, karena konsep dirinya sudah dikuatkan oleh orang tuanya di rumah gitu. Adabnya udah kuat, tauhidnya kuat. Jadi ketika dia bersosialisasi keluar lingkungan, dia sudah siap. Nah, itu sebenarnya teorinya tuh begitu, tapi banyak orang yang menyangka dan mengira bahwa ketika anak-anaknya nggak diajak keluar, jadi nggak terbiasa, terus dia takut gitu ya. Nggak juga, anak-anak isi cewek walaupun
dikekep di dalam rumah pada saat dia keluar juga dia seneng kok gitu. Jadi karena memang eh, sosialisasi di dalam rumahnya dulu yang harus dikuatkan baru dia bisa keluar rumah dengan percaya diri. Jadi konsep dirinya dulu harus kuat. Makanya kenapa di Fitra Based Education ya dikatakan bahwa tadi individualitas akan tumbuh subur ya. Sosialitas akan tumbuh subur jika individualitasnya sudah kuat gitu. Jadi tenang aja, insya Allah itu jauh lebih baik menjauhkan anak-anak kita dari lingkungan buruk. Karena kalau misalnya sudah terpapar lingkungan buruk sejak dini itu susah buat di apa ya dilepaskan. Kan tadi ya sama juga dengan ini penanaman tauhid. Kalau penanaman tauhidnya sejak dini kuat ya insya Allah akan terbawa gitu ya sampai dewasa. Nah, sama juga kalau lingkungannya udah negatif sejak dini ya itu susah juga pada saat dewasanya buat dilepaskan gitu. Jadi mending nggak apa-apa, nggak masalah kok gitu ya. Terus pertanyaan ketiga ya. Bismillah, Anang apakah boleh kita menceritakan buku tentang syaitan? Kedua kemarin ada beli buku itu karena Anang juga si anak tertarik doa harian dan hadis. Usia 4 tahun ya, nggak apa-apa sih kalau usia 4 tahun. Kalau misalnya tentang apa diajarkan tentang syaitan, terus diajarkan doa harian dan hadis, itu juga sudah boleh ya. Tadi kalau doa harian tuh malah tadi dari bayi udah mulai disonding nggak masalah gitu. Kalau tentang setan, setan, tapi jelasin juga maksudnya kayaknya saya juga ada sih buku yang apa ya kalau nggak salah itu judulnya yang tentang setan tuh ada gitu ya pernah baca juga kayak pernah beli juga ya. Itu boleh aja gitu dijelasin ke anak dibacain ke anak gitu ya tapi jangan diceritainnya itu kisah-kisah horor ya. Jadi ceritain yang benar aja gitu bahwa dia adalah musuh kita gitu ya bukan ngejelasin tentang kehororannya ya. Selanjutnya ada yang mau ini nggak raise hand dulu boleh? Kalau ada yang mau raise hand ya nanti baru mungkin dilanjut di kolom chatnya. Silakan ya kalau mau ada yang raise hand. Nggak ada? Oke kita lanjut di kolom chat terlebih dahulu ya.
Oke, maaf ya. Eh, tadi tuh tadi tuh ini ke-mute ya. Tapi apakah sudah nggak ada suaranya ya? Oh, maaf ya. Ini ya tadi kok kayaknya ke-mute ya gitu. Oke, ini tadi sampai yang mana ya pertanyaannya? Pertanyaan ketiga, dokter. Tiga ya, yang mana ya? Ya, Yang awal. saya izin bantu membacakan ya. Ya, ya, boleh. Ini dari Umu Salwa. Bismillah, izin bertanya, Dok. Saya Sakinah Umu Salwa. Bagaimana Oh, iya, cara iya, iya. Boleh, boleh. menjelaskan surga dan neraka pada anak usia 4 tahun? Karena dia suka bertanya, kalau di surga nanti kita tidurnya di mana, rumah Oh, kita ini ya, pakai ini tadi apa dan ke-mute. lain-lain. Ya, Oke, baik. Jadi tadi iya ya, tadi ke-mute ya, maaf ya. Jadi bagaimana cara menjelaskan surga ya? Tadi itu saya rekomendasikan buku ya dari Muslim Kids Book, di mana itu ada penjelasan ya. Jadi judulnya itu ada apa di surga, judul bukunya. Nah, itu lengkap. Nah, bisa dibacain aja buku itu. Judulnya ada apa di surga. Nah, ya. Itu insya Allah lengkap ya bukunya. Dia ngejelasin ada apa aja di surga, ada dalil-dalilnya juga. Terus dia ngejelasin juga bagaimana cara meraih surga. Nah, itu bukunya bagus. Nanti bisa dibacain aja buku itu. Terus menjelaskan tentang haid ke anak usia 4 tahun ya. Itu sebenarnya kita bisa bilang ibu lagi keluar darah kotor sehingga itu najis ya, darah itu najis. Maka dari itu ibu tidak sholat gitu. Karena kalau lagi haid, lagi keluar darah kotor, itu kita tidak sholat sampai darahnya berhenti. Ya, bisa dijelasin seperti itu. Nah, adik kalau mau sholat, ya udah sholat aja. Ibu temenin, tapi ibu tidak sholat. Ibu mau nemenin adik, tapi ibu tidak sholat ya, gitu ya. Itu tadi untuk jawaban dari Umu Salwa ya. Terus dari Mbak Mutiara ya, tadi tuh saya udah sampai sini loh, Mutiara. Nah, untuk Mbak Mutiara, jadi usia anak 2 tahunan itu apakah wajar suka memukul? Ini sebenarnya kita gali lagi ya, karena bisa jadi nih dia kurang stimulasi dari pergelangan tangannya. Mungkin kita bisa stimulasi dengan main lempar tangkap bola ya. Jadi pergelangan tangannya mungkin dia lagi butuh distimulasi ini, sehingga dia jadi mukul-mukul bisa. Pertama, kedua kita observasi tontonannya, apakah dia mungkin sering menonton kayak Boboiboy gitu ya, itu tuh biasanya tuh ada adegan pukul-pukulan sehingga dia melakukan hal tersebut karena memang anak usia dini itu kan kontrol motoriknya tuh belum matang, jadi dia itu biasanya mencontoh sekelilingnya atau dia asal aja gitu karena memang sebenarnya mungkin dia nggak niat mukul tapi karena kontrol motoriknya belum matang jadi dia akhirnya mukul gitu, jadi perlunya distimulasi juga ya. Selain tadi dilihat juga apa namanya kesehariannya itu ada nggak sih yang dicontoh, kalau ada ya udah dijauhkan dari pukul-pukulan tuh, adegan pukul-pukulan ya, termasuk kitanya juga yang introspeksi diri, pernah nggak kita mukul dia gitu, atau pernah nggak dia ngelihat kita lagi pukul-pukulan mungkin sama suami gitu ya. Sehingga dia mencontoh gitu, jadi itu juga diintrospeksi. Terus bagaimana caranya agar anak berhenti memukul? Nah, pada saat dia pukul bilang langsung apa namanya pegang tangannya dan katakan ini sakit, tidak pukul-pukul ya, tidak pukul-pukul, ini sakit, tidak boleh gitu. Itu langsung seperti itu dan itu di sounding terus gitu ya. Kalau mau misalnya memukul, pukul kasur aja. Kalau misalnya memukul, pukul bantal, tidak pukul orang, tidak pukul ibu, tidak pukul ayah, tidak pukul adik karena sakit gitu ya. Jadi jangan ketika kita mukul terus balas dipukul, sakit kan gitu. Jangan jangan seperti itu ya, tapi dijelasin ke anaknya tidak pukul-pukul karena itu sakit, tidak perlu dibalas ya.
Terus bagaimana jika sekolahnya masih mengajarkan yang belum sesuai sunnah karena sudah terlanjur dan untuk pindah biaya cukup besar, jadi masih mendapatkan target hafalan doa-doa dan niat sholat puasa, serta bacaan sholatnya yang tidak sesuai sunnah dan mempengaruhi anak di kehidupan sehari-hari karena kalau sholat di sekolah masih dibunyikan dan tes sholat setiap UTS. Iya ya, memang saya merasakan waktu itu. Jadi ini tuh saya kan dari Jogja itu anaknya alhamdulillah ya udah sempat TK di sekolah sunnah gitu ya. Bacaannya udah benar, udah bener lah semuanya. Sampai pindah ke Bogor itu sebenarnya cuma nunggu waktu 6 bulan untuk SD gitu ya. Daripada 6 bulan itu nggak ngapa-ngapain gitu, cuma di rumah gitu. eh, Akhirnya ya banyak dorongan gitu ya. Sebenarnya saya nggak setuju sih disekolahkan di sekolah dekat rumah. Dekat rumah itu bukan sekolah sunnah. Pokoknya tuh sedih banget karena keputusan yang salah. Karena ya waktu baru pindah awal-awal ke sini, ya di sini banyak keluarga gitu ya. Kita belum punya kekuatan untuk melawan gitu ya. Akhirnya si anak ini disekolahkan ke sekolah yang belum sunnah. Dan sama kasusnya mirip ini. Akhirnya ada niat sholat, ada sholatnya, bacaannya berubah-berubah gitu ya. Sampai astagfirullahaladzim, ada nyanyi-nyanyian lagi di sana, ada joget-jogetan. Ya Allah, rasanya tuh yang biasanya anak saya tuh kalau lagi bermain tuh sambil hafalan Quran, sambil udah apa namanya, udah terbiasa gitu ya dengan seperti itu, akhirnya jadi kebawa gitu, kebawa malah jadi nyanyi-nyanyi dia. Padahal itu cuma 6 bulan gitu ya, niatnya cuma menunggu 6 bulan karena dia udah dapat sekolah SD. SD-nya alhamdulillah SD SDT anak soleh ya, jadi alhamdulillah sunnah gitu. Nah akhirnya ya jadi terpengaruh gitu ya, di kehidupan sehari-harinya juga ngaruh. Dan itu kalau bisa ya, jadi kalau di sini nih kalau bisa eh, mending jauh tapi tetap sunnah gitu dibandingkan deket tapi nggak sunnah. Karena untuk ngajarinnya lagi sulit ya. Itu sih saran dari saya gitu, memang kita perlu berlelah-lelah gitu. Akhirnya kalau yang sekolah yang ini ya, yang SD ini memang cukup jauh gitu ya dari sini, 10 kilometer di Bogor. Mungkin dengan kemacetannya itu bisa ditempuh sekitar sejam gitu ya. Dari sekolah dia tuh di berangkatnya tuh ketiduran, pulangnya ketiduran, itu mending tidak masalah gitu ya. Ketika kita merasa kayak mungkin kalau ibu Mbak Faiza ini di rumah anaknya baru sedikit ya, kalau memang sudah terlanjur ya udah berarti harus nguatin lagi. Kalau bisa mungkin ada anaknya sore itu dikasih ikut halakoh gitu ya, mungkin halakoh anak yang memang sesuai sunnah di sana. Atau mungkin kalau kuat ya udah ajarin aja lagi gitu, kuatin lagi aja di rumahnya gitu. Jelaskan kalau di rumah seperti ini ya, nanti kalau di sekolah oke nggak apa-apa, tapi kalau di rumah sehari-hari udah ikutin apa kata ibu gitu. Lebih baik seperti itu ya kalau emang udah benar nggak bisa. Tapi kalau masih bisa untuk pindah sekolah, saya sih prefer pindah gitu. Kalau misalnya kita ngerasa kita nggak kuat, nggak mampu, dan aku kayaknya nggak mampu sih, gagal lah kalau saya sendiri. Karena memang eh, anak saya 3 gitu, yang 2 masih toddler ya, yang ketiga masih bayi. Jadi kayaknya urusan si kakak ini kayaknya belum mampu untuk mengembalikan lagi ke jalan yang benar gitu kan. Sehingga saya butuh bantuan dari pihak luar. Jadi saya memilih ya udah nggak apa-apa jauh tapi sesuai sunnah karena sayanya nggak mampu gitu. Tapi kalau misalnya ibu merasa mampu gitu ya dan berusaha untuk memampukan diri ya, maka nggak apa-apa, bisa panggilin guru ke rumah atau mungkin ajarin lagi lebih intens di rumah, atau ya apa namanya, ikutin halako-halako yang di sekitaran rumah yang benar gitu. Karena emang terkait akidah ini benar-benar ya kita harus lurus gitu ya. Soalnya ini anak itu tadi ya seperti saya jelaskan bahwa cepet banget terpengaruhnya gitu. Makanya kalau disuruh milih mending tetap anaknya di rumah, dikasih dia lingkungan yang baik karena sekarang zamannya sudah berbeda dengan zaman dulu ya ibu-ibu. Zaman sekarang anak-anaknya itu
berkembang lebih dewasa dibandingkan usianya. Banyak anak-anak SD yang udah pacaran, yang udah ngomongnya keterlaluan, banyak anak-anak TK yang udah joget-joget di TikTok gitu ya. Lingkungannya sangat tidak kondusif gitu. Jadi kita perlu menjaga lingkungan anak-anak kita untuk tetap baik gitu. Jadi makanya sebenarnya memilih sekolah itu juga memilih lingkungan, memilih tempat tinggal itu juga memilih lingkungan gitu ya. Jadi itu sih saran dari saya, dan berdoa sama Allah ya. Coba istikharah aja dulu, terus minta sama Allah diberi petunjuk ini baiknya seperti apa. Semoga eh, Mbak Faiza ya dikuatkan gitu sama Allah, diberi pertolongan dan petunjuk ya, sehingga bisa uh, mendapatkan kesimpulan ya harusnya seperti apa itu. Kalau misalnya dari pengalaman saya sih itu ya yang sudah saya jelaskan tadi, karena sebelumnya nih dia udah baik nih anak saya, tapi gara-gara cuma hanya beberapa bulan aja gitu kan, TK itu 2 tahun, 2 tahun ya, setahun 2 tahun lah ya, itu tuh bisa hilang gitu ya hanya karena beberapa bulan saja gitu. Jadi ngaruh banget itu bisa dipertimbangkan sih ya. Oke, semoga menjawab ya. Oke, masih ada 3 pertanyaan lagi ya. Ini dari mana sih tadi ya? Dari Mbak Hijrah ya. Anak saya yang pertama umurnya 4 tahun, yang kedua 2 tahun, terus kakaknya selalu berucap sehingga adiknya menangis seperti mengganggu. Sebenarnya tadi ya untuk sibling rivalry itu, ini satu pertanyaan terakhir ya, karena udah jam 11 ya. Untuk sibling rivalry, sebenarnya ada 2 hal ya. Yang pertama, biarkan saja. Yang kedua, kita intervensi ya. Jadi kita lihat dulu, ini kira-kira mereka udah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri apa belum nih. Kalau misalnya ternyata belum menyelesaikan masalahnya sendiri, kakaknya sudah berucap yang nggak baik, nah baru kita masuk. Tapi kalau misalnya ternyata mereka itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, oke, nggak apa-apa. Itu sekalian latihan problem solving buat 2 anak ini gitu. Terkadang kita nggak harus melulu jadi wasit ya. Kita harus tahu kapan kita jadi wasit atau tidak. Biasanya kita jadi wasit ketika tadi ya ada kata-kata negatif, ada pukulan, yang ada pukulan gitu ya, ada yang main tangan. Nah, itu baru kita masuk. Tapi kalau cuma apa namanya berantem-berantem biasa, coba biarin dulu aja gitu. Biarin dulu aja dia menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya. Nanti kalau misalnya udah kita masuk, pada saat kita masuk, kita intervensi itu harus dilerai dulu, dilerai satu-satu, ditenangkan. Karena kalau masih berantem, masih apa nangis-nangisan tuh belum bisa dinasehatin. Jadi otaknya harus tenang dulu, masukin dia kamar ke satu-satu, dipisah dulu. Nanti kita datengin satu-satu anaknya, kita sampein ke kakaknya, kita sampein juga ke adiknya, gitu caranya. Jadi setelah udah tenang baru dinasehatin gitu ya. Dan nasihatnya satu-satu dulu. Nanti udah satu-satu dinasihatin baru pertemukan kembali mereka. Nah, ketika mereka sudah tenang. Itu sih ya saran dari saya. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaan yang tadi. Apa namanya? 2 lagi ya, itu hmm, boleh deh ini. Soalnya bagus juga ya. Pertanyaan monopoli, Uno, game, ular tangga, termasuk permainan judi walau tidak menggunakan uang. Dan apa permainan gundu? Aduh, saya nggak paham ya gundu itu apa. Pokoknya permainan yang menggunakan dadu itu nggak boleh ya, gitu ya kalau nggak salah ya. Ada yang menggunakan dadu itu nggak boleh gitu. Oke, satu lagi ya. Ini terakhir ya. Tadi terakhir, ini kayaknya udah selesai sih. Boleh diajari menghafal Al-Quran dan hadis. Boleh aja, tadi kan udah sempat saya bahas ya. Boleh ya kalau diajari Al-Quran dan hadis nggak masalah. Sefitrah keimanan, tadi ya pokoknya intinya tuh nggak ditarget gitu ya, nggak ditarget, nggak dibuat anak itu jadi trauma karena kita marahin. Karena fitrah keimanan itu
pada anak usia dini, golden age-nya di usia 0 sampai 7 tahun dan targetnya itu hanya di sampai dia antusias dan gairah. Ya, cuma dibutuhkan rasa kecintaannya itu loh, itu yang ditumbuhkan terlebih dahulu di fitrah keimanan. Kalau udah cinta akan gampang gitu. Jadi nggak harus ada target-target tertentu gitu. Kalau belum hafal nggak masalah. Yang penting dia happy. Rekomendasi buku hadis sesuai sunnah dan adab sunnah. Ada ya waktu itu, tapi saya tuh lupa ya. Pernah sempat dikirimin gitu. Itu cari aja yang penerbitnya sunnah kayak Ahlan gitu ya. Itu kayaknya ada, terus biasanya tuh dibagi-bagi gitu bukunya itu. Jadi kayak adab tidur nanti ada bukunya beda judulnya gitu ya. Malik itu juga kayaknya sunnah. Eh, Ya tergantung penerbitnya. Cari penerbitnya yang sunnah, insya Allah sunnah gitu sih kalau menurut saya ya. Cirinya biasanya dia faceless ya. Terus sudah dimurojaah oleh siapa. Itu biasanya ciri penerbit-penerbit sunnah gitu. Tapi ada juga yang nggak faceless. Biasanya untuk menunjukkan emosi. Serial emosi biasanya nggak faceless. Tapi lehernya dipotong. Ya, jadi ada dua ciri buku sunnah ya. Kalau nggak faceless, lehernya kepotong atau tadi dan di murojaah biasanya sudah di murojaah oleh siapa, oleh ustadz siapa, biasanya kayak gitu. Itu ciri dari penerbit sunnah. Buku-bukunya Kak Erwan itu juga bagus kok, kayak gitu ya. Oke, sudah ya, semoga menjawab ya. Baik, sudah terjawab semua ya Bu Dokter ya? Hmm. Ya. Apakah sesi pertanyaan ini masih dibuka Bu Dokter? Masih ada 30 menit lagi. Oh ya boleh kalau ada yang mau raise hand ya silakan. Dari sahabat webinar, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya izin bertanya, boleh nggak Bu Dokter? Boleh silakan. Ya, ini yang ingin saya tanyakan tentang anak saya yang nomor 2 itu usia 10 tahun. Jadi beberapa minggu ini dia itu ikut mamah papanya soal puasa sunnah Senin dan Kamis. Jadi awalnya tidak saya izinkan, tapi karena memaksa ya udahlah saya izinkan. Eh, Kemudian pas hari Senin yang lalu itu karena memang sekolahnya sampai jam 2 ya, eh, pastinya lelah gitu kan. Dia itu tidur, pulang sekolah tuh langsung tidur sampai terlewatlah sholat asarnya. Jadi saya bilang nggak usah ikut ikut puasa sunnah kalau yang wajibnya ditinggalkan, kata saya kan gitu. Karena yang wajib itu harus beres dulu gitu kata saya. Nah, teguran saya seperti itu benar nggak Bu Dokter? Mohon pencerahannya. Eh, Baik. Yang usia 2 tahun ya anaknya ya. 10 tahun Ustazah. Oh 10 tahun. Hmm. Sebenarnya tuh benar banget ya kalau misalnya apa ketika yang wajib akhirnya tertinggalkan oleh yang sunnah, ya ya mending nggak usah sunnahnya, bener. Itu sebenarnya udah bagus sih. Cuma kita mungkin boleh ditambahin lagi juga mungkin dalilnya gitu ya. Karena ibadah wajib itu jauh lebih banyak mungkin ya. Jadi bilang aja ibadah wajib itu kan jauh lebih banyak pahalanya dan jauh lebih dicintai Allah gitu ya. Jangan sampai kalau wajibnya jadi tertinggal gara-gara yang sunnah ini gitu. Kalau misalnya bisa berjalan beriringan, baru boleh kita coba lagi. Jadi jangan putus asa, maksudnya langsung jangan dibilang kamu nggak usah puasa sunnah, bukan. Nanti kita coba lagi ya. Jadi dicoba lagi. Kalau misalnya nih ternyata dia belum siap gitu ya. Jadi sambil evaluasi nih mungkin kenapa kok dia jadinya ketiduran, jadi nggak sholat. Kenapa gitu? Apa pada saat sahurnya kurang minum atau
kurang nutrisi gitu ya, sehingga akhirnya dia jadi ketiduran atau gimana. Nah, sambil dievaluasi, sambil sambil dicoba kembali gitu. Karena Allah tuh nggak baik ya, nggak suka kalau ketika yang wajibnya ditinggalkan gitu kan ya. Malah harusnya yang wajibnya didahulukan gitu. Nah, kalau bisa nanti next gitu dicoba lagi, puasa lagi, dicek. Ini diingetin juga kita sebagai orang tuanya, ingetin ya, jangan sampai apa namanya, sholatnya ketinggalan lagi ya gitu. Jadi sambil dibiasakan, sambil dicek lagi kalau misalnya ternyata kakak belum bisa nih gitu. Oh, kayaknya yang kedua gagal juga nih. Oh, berarti belum bisa ya. Ya udah libur dulu aja ya sepekan ini. Nanti kita mulai lagi coba gitu pekan berikutnya, hari Senin. Semoga bisa ya, sambil berdoa sama Allah gitu, sambil diingetin juga sama ibunya ya. Gitu sih, itu saran dari saya. Jadi pembiasaan sunnah itu bagus, tapi memang wajibnya jangan sampai ditinggalkan. Cuma jangan sampai putus asa di sana. Tetap harus evaluasi lagi, berusaha lagi gitu ya. Baik, Bu Dokter, terima kasih pencerahannya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin di-sharingkan lagi? Oke, sebentar ya, saya minum dulu sebentar ya. Baik, Dr. Zarafida dan juga sahabat Zoom webinar pada pagi hari ini yang sudah mengikuti acara webinar dari awal sampai dengan akhir tentang pentingnya kurikulum tauhid untuk anak, sudah kita simak bersama dengan sangat lengkap dan jelas sepertinya apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Zarafida tadi, dan juga antusias dari sahabat webinar semua yang menanyakan tentang eh, tauhid, tentang adab, dan tentang kebiasaan sehari-hari. Tadi ada 9 penanya ya, juga tentang permainan eh, apa tadi, Uno game dan lain sebagainya, itu apakah boleh atau tidak. Sepertinya ini tidak perlu saya rangkum karena Bu Dokter sudah menyampaikan dengan sangat jelas sekali, dan tadi ada yang menanyakan tentang buku surga, itu Bu Dokter ada menjawab ya, ada apa di surga, nanti bisa eh, lebih jelas mencari kira-kira di mana buku itu bisa didapatkan ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Zarafida atas sharing ilmunya, juga kepada sahabat webinar semuanya yang telah meluangkan waktu. Kita duduk bersama di majelis ilmu ini. Semoga Allah memberkahi ikhtiar kita dalam memantaskan diri di hadapan Allah. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Baik, sebelum saya tutup, dari Rumah Quran Az-Zahra Sampit ya akan memberikan giveaway, yaitu untuk 2 orang pemenang tercepat dan terlengkap mendapatkan voucher masing-masing 50.000. 1 orang pemenang rangkuman mendapatkan 1 buku karya Zarafida dalam pelukan lelah ibu. Jika pemenang dari luar Sampit
ongkir akan ditanggung penyelenggara. Ya, Masya Allah ya, Rumah Quran Azhara ini selain memfasilitasi kita untuk belajar secara free, juga memberikan giveaway dalam rangka milad Rumah Quran Azhara ya, yang kedua ya. Nah, syarat dan ketentuannya, yang pertama menjawab pertanyaan yang akan di-share di grup WA setelah webinar. Yang kedua, rangkuman terlengkap dan terkreatif. Yang ketiga, share jawaban dari pertanyaan ke story Instagram dan mention @Rumah Quran Az-Zahra @sampit. Yang keempat, buat rangkuman webinar dan upload ke feed Instagram mention @Rumah Quran Az-Zahra @sampit. Ya, Masya Allah, semoga ada rezeki untuk sahabat Salimah semua bisa mendapatkan voucher 50.000 dan juga mendapatkan buku dari karyanya Bu Dokter ya, Bu Dokter Zara Fida. Baik, demikian tadi seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, lagi berkah, dan waktu yang kita luangkan adalah waktu yang bermanfaat. Dan saya dari MC mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan dari Bu Dokter. Juga terima kasih kepada teman-teman webinar sudah bersama-sama dalam kajian pagi ini. Dan saya mohon maaf apabila selama memandu acara ada hal-hal yang tidak berkenan, salah kata, mohon untuk dimaafkan. Dan mari kita akhiri majelis kita dengan bersama-sama mengucap hamdalah, istighfar, dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya semuanya.